Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pembelajaran 1 dan 2 di subtema 2 tema 7 kelas 5. Nah, sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keadaan anak-anak semua di rumah, keadaan daring ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Indonesia itu dijajah oleh negara lain yang sangat lama, dan tentunya kita mengalami penderitaan dan juga mengalami kesusahan selama bertahun-tahun. Nah, puncaknya adalah Indonesia mengalami kemerdekaan, ya. Pasti semuanya tahu ya, peristiwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Nah, gambar yang saat ini terlihat itu adalah peristiwa pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, ya. Jadi pembacaan proklamasi ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya. Nah, di sini disusun beberapa acara, yaitu pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan juga sambutan wali kota. Nah, berikut ini akan saya perdengarkan bagaimana Insinyur Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi, yaitu ada pengibaran bendera merah putih, ya. Nah, bendera merah putih dikibarkan, dan perlu anak-anak ketahui ketika pembacaan teks proklamasi ini teksnya diketik oleh Sayuti Melik, ya. Baik, selanjutnya. Nah, teks proklamasi itu dibacakan pada pukul 10, ya. Kira-kira bagaimana cuaca dan suhu saat itu? Nah, biasanya kan kalau pukul 10 itu kan matahari sudah mulai hangat terasa di tubuh kita, ya. Nah, suhu udara itu dapat kita rasakan jika intensitas cahaya matahari itu tinggi. Jadi suhunya pun akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Jadi ketika mataharinya terik itu akan terasa panas, dan juga sebaliknya. Nah, suhu itu dapat berubah ketika ada kalor atau panas yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita akan belajar kalor itu atau panas dapat mengubah suhu benda, ya. Masih ingat, ya? Nah, anak-anak, ada beberapa peristiwa perubahan wujud benda, ya. Kemarin ada membeku, mencair, mengembun, menguap, mengkristal, dan juga menyublim. Nah, ketika ada panah merah ini artinya adalah peristiwa ini membutuhkan kalor, ya, atau memerlukan kalor atau panas. Dan yang putih ini adalah kebalikannya, melepaskan kalor, ya, atau tidak memerlukan kalor. Nah, baik, pernahkah anak-anak membantu ibu anak-anak memasak? Nah, ketika memasak itu, pada proses memasak, energi panas atau kalor dari api itu digunakan untuk menaikkan suhu bahan-bahan yang akan dimasak sehingga masakannya menjadi matang. Nah, coba kita lihat bersama di proses mencair, ya, dari beku menjadi cair itu memerlukan kalor atau membutuhkan panas. Sebaliknya, ketika proses membeku dari cair ke beku itu akan melepaskan kalor. Nah, selanjutnya menguap. Nah, menguap ketika kita memasak air, ya, diceret itu akan keluar uapnya. Nah, itu kita membutuhkan kalor atau memerlukan kalor. Sebaliknya, ketika peristiwa menggembun itu adalah melepaskan kalor. Jelas, ya. Selanjutnya peristiwa mengkristal itu melepaskan kalor.
dan menyublim itu membutuhkan kalor atau memerlukan panas. Nah, banyak sekali contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan panas dalam perubahan wujud benda ya, seperti pembuatan es, mencairnya es batu, dan juga ketika mendidihkan air. Nah, baik anak-anak, tugas hari ini kita sudah mengetahui bahwa kalor itu berpengaruh terhadap suhu. Nah, kita akan melakukan percobaan yaitu membuktikan pengaruh kalor atau panas terhadap proses mencairnya es batu. Nah, silahkan dibuka buku pendampingnya atau buku PR-nya di halaman 47 sampai 48. Di situ ada bahannya, ada langkahnya. Silahkan nanti ditulis lengkap di buku tulis sebagai laporan percobaannya. Nah, laporan percobaannya juga silahkan dituliskan tabelnya. Di situ nanti ada tabel yang menjelaskan apa yang terjadi pada es batu pada menit pertama sampai dengan pada menit kelima. Nah, nanti kalian menyiapkan 2 wadah, satu ditaruh diberi es batu dulu, satu ditaruh di dalam ruangan dan satunya ditaruh di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Nah, laporan tugas hari ini yaitu menyertakan foto ketika melakukan percobaan lewat WA ya, mengirimnya. Begitu, semoga jelas dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WA. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.